Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Mantap. Baik, selamat sore Bapak Deden yang telah hadir menemani kita pada sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan wejangan lah dari Bapak Deden ya terkait dengan apa tadi itu anti korupsi. Nah, ini saya kira sangat menarik nih, anti korupsi itu apa itu menurut Bapak ini? Tapi sebelumnya saya ingin dulu memperkenalkan Bapak ini, siapa namanya Bapak? Dari mana dan di mana lahirnya gitu Pak ya? Silakan Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adin. Saya dari Bawaslu Kabupaten Lebak. Ya. Kebetulan divisi yang saya pegang itu di divisi sengketa. Ya. Itu Pak Adin. Cukup singkat Pak ya? Cukup singkat. Tidak perlu banyak-banyak. Tidak mesti harus apalagi panjang lebar ya. Kasihan kalau panjang lebar Pak ya. Nah, di sini Bapak ini tema pada sore hari ini adalah anti korupsi. Ini Betul. Menurut dari perspektif hukum kepemiluan seperti apa? Kepemiluan nih. Tema yang dibahas memang ini sangat menarik. Ya. Artinya semua insan pasti melihat dan memaki yang namanya korupsi. Ya. Dalam itu. segi pemilu, fenomena ini sudah sebetulnya terjadi dari zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan Orde Reformasi. Ya. Misalkan contoh dari Orde Lama, di sana banyak sekali kader-kader yang masuk dalam birokrasi, dimanfaatkan untuk bagaimana mendapatkan atau mendukung salah satu calon. Ya. Pada tahun 1955 waktu itu. Yang kedua, Orde Baru, hampir sama modelnya seperti yang tadi Orde Lama lakukan. Dan hari ini merupakan Orde Reformasi. Ya. Orde Reformasi kita sering lihat dari mulai pemilihan DPD, DPRD, DPR RI, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, betul. Dalam segi pengawasan atau pemilu, kita sebetulnya wajib bersyukur. Bersyukur karena memang aturan main atau regulasi yang mengatur tentang pemilu ini sudah tegas sebetulnya. Ya. Sudah tegas, sudah lugas. Misalkan dalam Undang-Undang Kepemiluan hari ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Kenapa saya katakan tegas? Bahwa dalam undang-undang tersebut sudah ada pasal yang mengatur. Misalkan dalam pasal 280 ayat 1 huruf J, di sana sudah jelas yang orang yang sering kita dengar money politik itu sudah jelas bahwa hukuman yang diperkuat dalam pasal 253, hukuman pidana dan juga denda 2 tahun dan 24 juta itu sudah tegas dalam regulasi kita mengatur dalam undang-undang pemilu. Saya kira itu dari perspektif undang-undang pemiluan. Jadi anti korupsi dari pemilu itu sudah jelas regulasi Pak ya. Sudah Dari regulasinya, kemudian dari tata tertib segala macam dan peraturannya. Nah, ini dari segi atau dari nilai religius seperti apa Pak? Memandang bahwa anti korupsi ini gini. Gimana tuh Pak? Dari segi religiusnya. Dari segi agama ya. Iya. Kita populer kalau dalam segi agama itu namanya riswah. Iya, riswah itu. Riswah. Apa itu namanya suap ya? Suap. Suap. Jadi korupsi dalam segi bahasa menurut agama memang itu riswah atau suap. Iya. Jelas dalam surat An-Nisa
ayat 29 di sana sudah jelas menyatakan bahwa yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar atau batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Saya kira di sana sudah jelas, artinya Al-Quran pun larang, dan diperkuat dengan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. La'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Yang artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap. Saya yakin itu sudah jelas lah. Artinya apa? Dalam Al-Quran sudah disebutkan tadi dalam surat An-Nisa ayat 29 dan diperkuat lagi oleh hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang menerima dan juga orang yang memberikan suap. Saya kira itu dari segi agama. Jadi anti korupsi ini dari segi agama pun tegas Pak menolak ya. Tegas. Dari Al-Quran hadis itu sangat memang sangat tegas sekali hukumannya. Apalagi terkait dengan suap penyuap. Nah ini ada nggak korelasi dari keduanya Pak? Baik itu dari sisi kepemiluan atau dari sisi agama. Nah menurut Bapak seperti apa itu anti korupsi itu? Relasinya. Dari awal yang tadi coba saya jelaskan, saya yakin dan percaya pemirsa podcast ya. Saya yakin korelasi yang bisa kita tarik garis merahnya adalah bahwa dalam hukum negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah jelas larangan dan sampai pemerintah membentuk yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2022. Kenapa? Karena mungkin salah satu alasannya ini sangat urgen untuk bagaimana pemberantasan korupsi ini ditegakkan. Yang kedua, hubungannya dengan agama, saya yakin kedua-duanya dari segi negara dan agama ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya semuanya melarang yang namanya korupsi. Itu mungkin Pak Adin. Ya, baik Pak Deden, ini sangat menarik sekali terkait dengan anti korupsi. Nah, ada sedikit lagi Pak Deden. Pengamal dari nilai anti korupsi itu yang dilakukan oleh Bawaslu Lebak itu seperti apa Pak Deden? Gimana Pak Adin? Pengamal dari nilai anti korupsi itu yang dilakukan oleh Bawaslu Lebak. Bagaimana itu? Peran dalam pengawasan itu seperti apa? Terkait dengan anti korupsi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Lebak misalnya, ya kan? Atau pengamalannya itu seperti apa? Kami selalu coba menerapkan integritas ya di masing-masing komisioner, karena sadar ataupun tidak, kami dari komisioner melekat yang namanya pengawasan. Yang pertama, kami selalu saling mengingatkan agar komunikasi di antara penyelenggara, yaitu kami dengan elit-elit politik itu dibatasi. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa pengawasan dalam tubuh kita, sadar ataupun tidak, ini tetap melekat. Itu Pak Den. Baik Pak Den. Yang terakhir Pak ini, terakhir kali kutipan closing dari Pak Den seperti apa itu? Yang terakhir yang dapat saya sampaikan, jagalah demokrasi untuk negeri dengan terus mengawasi dan tidak menerima sepeser pun uang dari hasil korupsi. Itu saja Pak Din. Baik Pak Deden, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini dan sudah menemani kita di podcast Bawaslu Banten. Semoga kita dapat memberikan manfaat, terutama dari Bawaslu Lebak Pak ya. Terima kasih. Baik, dari saya mau menundur diri.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tegakkan keadilan.